Akila memang saat ini sedang senang karena Harry akan mengajarinya menjadi seorang hacker. Akan tetapi, kesedihan masih menggantung di wajah Akila sejak ia pulang dari rumah sakit kemarin dan saat ini di teras kafe bersama Harry. Namun bayangan Raisa yang terbaring lemah di rumah sakit dan sedang melakukan operasi terus menghantui pikirannya. Setiap langkah terasa berat, setiap detik berlalu dipenuhi kekhawatiran ia tak kunjung reda. Ia tahu Raisa adalah sosok yang selalu ada untuknya. Bahkan di tengah kekacauan pensi, Raisa masih sempat meminjamkan baju terbaiknya agar Akila tetap percaya diri di atas panggung. Kenangan itu menusuk dalam, membuat rasa bersalah dan rindu bercampur menjadi satu. Rasa ingin tahu dan kekhawatiran mendalam membawanya ke tempat owner teras cafe, tempat di mana ia tahu Yuka dan Ale bisa berada di sana. Mereka adalah teman dekat Catalina dan akhir-akhir ini Akila sering melihat Catalina di rumah sakit, terus menjaga Raisa. Dan sini sebenarnya sesuatu yang belum ia ketahui, sesuatu yang hubungannya semua ini. Akila butuh jawaban. Di sini Akila pun bertanya kepada Yuka tentang kondisi terbaru Raisa dan tentang Catalina yang selalu ada di sisi Raisa. Wajah Yuka sedikit berubah di sini tapi tetap tenang saat memberi penjelasan. Menurut Yuka, Raisa sudah menunjukkan kemajuan. Meskipun kondisinya masih kritis dan memerlukan perawatan intensif, Raisa sudah bisa membuka mata dan menggerakkan jari-jari tangannya. Dan itu yang membuat Akila sedikit tenang. Di sisi lain, Harry menyimpan keyakinan yang dalam bahwa Akila bisa menjadi seorang penerus sekaligus backupnya jika suatu saat nanti ia tertangkap oleh Matthew dan Devon. Keyakinan itu bukan datang dari sekedar kedekatan atau rasa percaya biasa, tapi juga rasa Akila memperlihatkan naluri tajamnya dan penasaran dan penuh semangat belajar. Bagi Harry, menjadi hacker bukan sekadar soal kemampuan teknis, melainkan juga tentang keberanian untuk menghadapi tekanan. Dan inilah yang membuat Harry yakin jika Akila bisa menjadi penerusnya. Memang di sini Harry sudah lama mencintai Akila, bahkan Akila masih duduk di bangku SMP. Namun pada saat itu, Mayang tidak memperbolehkannya untuk dekat dengan Akila karena Akila masih di bawah umur. Dan kali ini saatnya Harry akan menunjukkan semuanya kepada Akila yang ia punya, termasuk perasaannya, termasuk identitas yang sebenarnya kepada Akila. Dan yang menjadi pertanyaan Harry, apakah di sini Akila akan menerima semuanya dan apakah Akila akan terkejut dan tidak mau menerimanya lagi. Dan itulah yang masih Harry pertimbangkan sampai saat ini, hingga membuatnya terus menahan semuanya agar Akila bisa mau menjadi hacker dulu. Bagi Harry, tahu betul bahwa melindungi seseorang bukan hanya soal memasang kamera pengawas atau menyembunyikan identitas. Perlindungan sejati membutuhkan kehadiran, keberanian, dan kesetiaan untuk tetap di sisi orang yang dia jaga, apapun resikonya. Dan itulah yang kini ia tanamkan dalam hatinya. Rasa tanggung jawab itu bukan hanya lahir dari posisinya sebagai pelindung, tapi juga dari kedekatan dan rasa peduli yang tumbuh pelan-pelan di antara mereka. Harry tahu bahaya dari Ormis tidak pandang bulu, dan Akila yang kini semakin terlibat dalam lingkaran ini bisa menjadi sasaran berikutnya. Namun di sini Harry akan menjaga Akila dan mempertaruhkan nyawanya demi melihat Akila baik-baik saja. Di sisi lain, sejak kejadian di pensi di sini, bayangan wajah Devon terus menghantui pikiran Zara. Tatapan dingin itu seakan membuka kembali laci-laci ingatan masa kecilnya yang selama ini terkunci rapat-rapat. Potongan-potongan kenangan muncul kembali, suara pertengkaran, pelukan hangat yang tiba-tiba menghilang. Sosok Devon, orang misterius itu dipanggil. Siapa? Entah dari mana. Muncul di pikiran Zara. Semua perasaan itu berkumpul menjadi kegelisahan, terlebih setelah melihat Raisa menjadi korban dalam insiden mengerikan yang yakin Zara bukanlah suatu kebetulan, dan ini pasti adalah kesengajaan.
Dalam diamnya, Zara mulai merajut benang merah antara insiden yang menimpa Raisa, keterlibatan Mohan dengan orang yang bermasalah, dan sosok Tepon yang pernah muncul di masa lalunya kini hadir saat ia di acara pensi. Zara pun di sini mulai mempertanyakan kepada dia, sang ibu. Ia ingin tahu di mana keberadaan ayahnya. Ia ingin tahu kebenaran yang selama ini ditutupi. Namun dia seperti biasa, hanya memberi jawaban yang sama dengan ekspresi yang menyimpan rasa takut dan enggan membuka luka lama. Dia berkata tidak tahu, tapi Zara tahu ibunya sedang berbohong. Dari tatapan mata dan gestur yang penuh keraguan, Zara yakin bahwa dia menyembunyikan sesuatu yang besar, dan jika itu menyangkut keselamatan orang-orang di sekitarnya, Zara tidak bisa tinggal diam. Maka ia pun mengambil keputusan besar. Jika sang ibu tak ingin berkata jujur, ia akan mencari kebenaran itu sendiri. Karena kini Zara merasa bukan hanya masa lalu yang terancam, tapi juga masa depan dirinya dan juga teman-temannya. Di sisi lain, Matthew semakin kehilangan kesabaran. Gagalnya rencana demi rencana membuatnya meragukan kemampuan anak buahnya, termasuk Tepon, yang selama ini ia percaya mampu menyelesaikan misi-misi tanpa celah. Namun setelah insiden lampu panggung yang tak sepenuhnya membuahkan hasil, serta kembalinya Mohan ke panggung pensi, Matthew merasa posisinya sebagai pengendali mulai tergoyahkan. Raisa masih hidup, itu kabar yang membuatnya naik pitam. Bukan hanya karena target tidak sepenuhnya lumpuh, tetapi karena kehadiran Raisa tetap menjadi kelemahan yang bisa menggoyahkan Mohan. Dalam pikirannya, selama orang-orang terdekat Mohan masih selamat, maka tekad Mohan untuk melawan dan tetap hidup, dan itu adalah berbahaya. Merasa kecewa dengan performa anak buahnya, Matthew memutuskan untuk turun tangan langsung dan ingin melihat sendiri kondisi Raisa di rumah sakit dan memastikan sejauh apa kerusakan yang telah ditimbulkan. Dan di sini nantinya Matthew akan melakukan sesuatu kepada Raisa di rumah sakit. Sementara itu Pak Hari di sini dengan wajah yang penuh beban, sorot matanya penuh kosong dan tegas. Dia berhenti kembali di sini dan berbicara dengan Bu Lena. Suasana sunyi di antara mereka yang tak berlangsung lama. Pari akhirnya membuka suaranya berat namun pelan, seolah menahan sesuatu yang telah lama yang mengendap. Dia mengungkapkan kepada Bu Lena bahwa Mohan kini berada di titik paling rapuh dan berbahaya, bukan karena fisiknya, tapi karena emosinya. Setelah kejadian tragis yang menimpa Raisa, Mohan secara terang-terangan menyatakan siap mengorbankan nyawanya untuk menghentikan ancaman Ormis. Apalagi jika Raisa sampai tak bisa selamat. Bagi Pak Hari, ini bukan sekedar kemarahan seorang remaja. Ini adalah pernyataan putus asa yang bisa meledak jadi kehancuran yang begitu nyata. Pak Hari mengatakan bahwa ia sudah lama tahu Mohan menyimpan luka dan bahwa tekanan dari Ormis selama ini sudah menumpuk di dadanya. Tapi apa yang terjadi pada Raisa, orang yang begitu disayangi oleh Mohan, adalah pemicu utama. Ini seperti pelatuk yang ditarik paksa. Mohan ingin membalas dendam, tapi dengan cara yang bisa menghancurkan dirinya sendiri. Mulai sebagai kakak Harry yang sudah tahu semuanya, dia pun hanya bisa diam mendengarkan, terpaku oleh kenyataan bahwa anak-anak yang selama ini mereka lindungi kini berhadapan dengan kelompok orang-orang yang benar-benar berbahaya.